Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan, karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, beberapa waktu terakhir ini masyarakat tengah dihebohkan dengan kabar tentang potensi tsunami 20 meter yang akan menyerang laut selatan Pulau Jawa. Nah, apakah itu benar? Ternyata teman-teman, itu adalah hasil riset tentang potensi tsunami yang dikeluarkan oleh peneliti ITB. Nah, di sini supaya kita tidak terperangkap pada disinformasi dan berita hoax, saya ingin membuat video tentang beberapa poin penting dari riset tersebut dan mencoba untuk melihatnya dari naskah riset secara langsung. Di sini saya tertarik dengan artikel yang dirilis oleh detiknews.com karena menulis beberapa catatan penting yang perlu diketahui dari potensi tsunami 20 meter. Yang pertama, seperti yang tadi telah sempat saya singgung, potensi tsunami setinggi 20 meter tersebut diungkapkan oleh ilmuwan dari ITB, Sri Widiantoro sebagai penulis pertama dan juga bersama timnya yang dimuat pada laporan ilmiah dari situs Nature dengan judul Implication for Megathrust Earthquakes and Tsunamis for Seismic Gaps South of Java, Indonesia. Kemudian catatan yang kedua itu adalah kemungkinan terburuk, bukan prediksi jangka pendek. Jadi di sini diungkapkan oleh Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan bahwa besarnya magnitudo gempa yang disampaikan tersebut adalah potensi skenario terburuk atau worst case, bukan prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat, sehingga kapan terjadinya tidak ada satupun orang yang tahu. Oke, kemudian yang berikutnya, potensi gempa dan tsunami besar itu juga sudah bukan barang baru di sepanjang sejarah Jawa, karena sebelumnya sejak abad 18 hingga 2009 memang sudah ada beberapa catatan gempa besar dan gempa dahsyat yang terjadi di selatan Jawa. 10 gempa yang dikemukakan oleh Daryono ini dari BMKG khusus yang berasal dari zona megatrust. Yang berikutnya, yang keempat adalah gempa megatrust ternyata tidak melulu soal gempa besar. Jadi istilah megatrust sendiri menimbulkan sensasi kepanikan, seolah-olah megatrust adalah gempa besar, padahal megatrust bukanlah gempa besar. Jadi zona megatrust sebenarnya istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Nah, saya juga sudah coba menelusuri laporan riset tersebut dan saya menemukan beberapa sumber yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa mengunduh naskah asli dari jurnal tersebut yang berjudul Implication for Megathrust Earthquakes and Tsunamis from Seismic Gaps South of Java, Indonesia. Yang pertama di sini ada dari situs ResearchGate. Nah, ini adalah penulis pertama tadi, Sri Widiantoro yang berasal dari ITB bersama timnya. Tetapi di sini untuk mendownload kita perlu request full text PDF. Artinya untuk mendownload naskah ini kita harus melakukan permintaan download dulu. Kemudian yang berikutnya di sini teman-teman juga sudah ada webinar yang durasinya menurut saya sangat lama sekali, hampir 1,5 jam, khusus untuk membahas artikel ilmiah tadi. Teman-teman saya sarankan untuk menonton video ini dan nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi supaya tidak menimbulkan penafsiran yang macam-macam ya. Kemudian, nah di sini saya juga sudah menemukan rujukan dari situs aslinya, yakni dari situs nature.com atau Nature Research Journals ya, dari Scientific Reports. Nah, teman-teman, jurnal ini atau artikel ilmiah ini adalah artikel yang open access. Jadi kita bisa mengaksesnya, kita bisa mendownloadnya. Cukup dengan klik download ini saja, nanti otomatis artikel ini akan terdownload dalam bentuk PDF. Di sini teman-teman ada beberapa poin penting, tetapi nanti saya hanya ingin memperlihatkan abstraknya atau ikhtisarnya. Nah, ini teman-teman, ada 11 halaman ya yang kita bisa download dari artikel ini. Tinggal klik saja PDF, nanti link dari artikel ini juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, coba kita perhatikan bagian abstrak dari artikel tadi. Di sini seperti yang diungkapkan oleh perwakilan dari BMKG tadi, bahwa yang disebutkan tentang tsunami mencapai 20 meter tersebut adalah skenario kasus terburuk, atau kita bisa sebut sebagai the worst case scenario. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena ini bukan prediksi jangka pendek, melainkan ini adalah skenario terburuk yang mungkin saja terjadi. Namun teman-teman, artikel ini juga memberikan peringatan dini supaya ada penguatan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia atau sering disebut Tsunami Early Warning System. Di sini Tsunami Early Warning System menjadi andalan bagi pemerintah dan masyarakat
untuk antisipasi potensi tsunami. Oke teman-teman, kira-kira begitu saja kabar yang bisa saya bawakan. Mudah-mudahan dari penelusuran informasi ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih utuh dari kabar yang beredar selama ini, karena belum banyak artikel-artikel berita yang mengutip dari naskah jurnal atau artikel ilmiah tersebut secara langsung. Oleh karenanya nanti teman-teman juga bisa membaca dan menarik kesimpulan dengan tepat, tidak terperangkap pada hoax atau disinformasi apapun. Terima kasih jika teman-teman suka video semacam ini. Teman-teman bisa subscribe channel Trivia Ari Hendrawan. Sampai jumpa, ciao.